Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofiko Afendi, peserta Latsar PPSDM Regional Bandung Angkatan 32 Kelompok 3. Berikut saya akan mempresentasikan tugas individu mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Selamat menyaksikan. Analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi di tempat kerja. Baik, yang pertama, isu. Apa itu isu? Isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusan, atau isu mempresentasikan suatu kesenjangan antara praktik dengan harapan-harapan. Selanjutnya, teknik dalam menganalisis isu. Tahapan penyelesaian isu. Yang pertama, identifikasi dan deskripsi isu. Pada tahap yang kedua, menapis isu. Tahap yang ketiga adalah mendalami dan menganalisis isu. Dan tahap yang terakhir, rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Kita masuk kepada identifikasi isu di tempat kerja. Saya, sebagai seorang guru, tentu saya mencari isu yang berkembang di sekolah tempat saya bertugas. Adapun isu-isu yang akan saya angkat adalah sebagai berikut. Isu yang pertama, rendahnya minat baca dan pemahaman siswa terhadap isi bacaan. Yang kedua, masih kurangnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dan isu yang ketiga, belum maksimalnya pemanfaatan perpustakaan di sekolah. Setelah kita identifikasi isu yang berada di lingkungan kerja kita tadi, maka langkah selanjutnya kita menapis isu tersebut menggunakan metode USG. U-nya adalah urgensi. Maksudnya, seberapa mendesak isu itu untuk perlu dituntaskan. Kemudian S-nya yaitu seriousness. Seberapa serius isu itu untuk dapat diselesaikan. Dan yang ketiga, G-nya growth. Kemungkinan memburuk isu tersebut. Dari ketiga isu tersebut, didapati nilai yang paling tinggi untuk urgensinya yaitu pada isu yang pertama, yang minat baca dan pemahaman siswa terhadap isi bacaan, dan jumlah nilai sebanyak 13 poin. Kemudian untuk isu yang kedua, masih kurangnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh, itu menjadi 4 poin sebesar 10 poin. Dan yang ketiga, belum maksimalnya pemanfaatan perpustakaan di sekolah, itu menjadi poin 8. Hingga dalam artian kata, yang perlu dilakukan tahapan selanjutnya pada isu yang pertama, yaitu rendahnya minat baca dan pemahaman siswa terhadap isi bacaan. Setelah didapati isu yang mendesak, langkah selanjutnya kita perlu melakukan langkah pendalaman isu tersebut dengan menggunakan P-squad. Pada isu rendahnya minat baca dan pemahaman siswa terhadap isi bacaan dipengaruhi oleh 4 faktor. Pertama, faktor siswa itu sendiri. Yang kedua, faktor guru. Kemudian yang ketiga, faktor orang tua. Dan yang keempat,
faktor lingkungan, termasuk kepada faktor yang pertama. Pada bagian faktor siswa, itu ditunjukkan oleh kurangnya kemauan minat siswa dalam membaca. Yang kedua, kurangnya pemahaman terhadap teknik membaca. Dan yang ketiga, kurangnya disiplin sewaktu belajar. Pada faktor guru, itu dipengaruhi kurangnya inovasi guru dalam meningkatkan proses pembelajaran. Kemudian, faktor orang tua, kurangnya pengawasan dari orang tua sewaktu belajar, dan kurangnya perhatian terhadap prestasi siswa. Untuk faktor lingkungan, siswa lebih senang bermain gadget daripada membaca buku. Itu lebih kepada ajakan dari teman-teman. Setelah dilakukan pendalaman isu, maka tahapan selanjutnya kita perlu memberikan rekomendasi alternatif dalam penyelesaian masalah tersebut. Alternatif penyelesaiannya, guru melakukan inovasi dalam pembelajaran, baik dalam segi menggunakan berbagai model, teknik, dan metode pembelajaran yang bervariasi. Pada tahapan alternatifnya, yang pertama, mengaplikasikan teknik membaca pemahaman yang baik dan benar. Yang keduanya, menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran waktu pembelajaran tersebut. Yang ketiga, memberikan perhatian yang lebih terhadap siswa yang terjadi kesulitan di dalam proses belajar. Selanjutnya, hasil yang diharapkan, terjadinya peningkatan hasil belajar siswa terhadap minat baca dan pemahaman siswa terhadap bacaan. Pihak yang terkait, guru, siswa, orang tua, dan lingkungan sekitar. Sekian presentasi singkat saya membahas tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi di tempat kerja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.